Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Bagus Putri, Sarjana Pendidikan, Unit Kerja UPT SDN 1 Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimbas hasil yang saya dapatkan dari BIMTEK dan Diklat selama 5 hari dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu tentang Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, tingkat SD, KKG Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Asesmen Nasional. Urgensi asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan kepada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, tetapi juga hasil belajar sosioemosional, termasuk di dalamnya ada sikap, nilai, keyakinan, dan karakter. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21 yang menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi tantangan abad 21. Apa saja kecakapan abad 21? Ya, di sini ada 3 kecakapan hidup abad 21. Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi siswa di seluruh Indonesia. Ya, sekarang apa saja karakter pelajar Pancasila? Kita lihat di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Keterkaitan. Kompetensi siswa mengarah pada kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Keduanya akan terukur melalui asesmen nasional berupa yang pertama ada asesmen kompetensi minimal atau minimum yang biasa disebut dengan AKM. Yang kedua, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Apa itu asesmen nasional? Program evaluasi yang diselenggarakan Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Komponen asesmen nasional ada 3, seperti yang sudah disebut di depan tadi. Yang pertama ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM kita akan mengukur dan menguji, yaitu tentang literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter adalah aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian survei lingkungan belajar yang akan diuji yaitu tentang aspek terpilih dari model sekolah yang efektif. Tujuan dari asesmen nasional yang pertama, menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi di suatu wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, agar tidak ada lagi yang namanya kesenjangan, bahwasannya wah, sekolah swasta itu buangan, sekolah negeri itu anaknya semua pintar. Ya, dengan adanya asesmen nasional kita akan membuang sisi negatif pemikiran seperti itu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut.
Hal ini diharapkan mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan pembelajaran. Manfaat asesmen nasional antara lain potret kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi kalau dulu namanya ujian nasional, kalau sekarang namanya asesmen nasional. Yang pertama, yang menjadi kriteria pembanding, ada tujuan pelaksanaan. Tujuan pelaksanaannya, kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi yang diuji adalah mutu yang terkait sistem satuan pendidikan. Kalau dulu ujian nasional, yang diuji per individu, yaitu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Tapi kalau asesmen nasional ini global ya, yang diuji adalah mutu yang terkait sistem satuan pendidikan, bukan individunya. Untuk jenjang penilaian, asesmen nasional dapat dilakukan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kalau dulu ujian nasional SMP, SMA, dan SMK. Level siswanya, kalau asesmen nasional dilakukan pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kalau dulu ujian nasional dilakukan pada tingkat akhir, seperti SD di kelas 6, SMP kelas 3, dan SMA kelas 3. Subjek siswanya, siswa pada asesmen nasional dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Kalau dulu ujian nasional di sensus, jadi semua siswa mengikuti ujian nasional. Tapi kalau di asesmen nasional nanti di survei, diacak untuk mengikuti siapa saja sih yang bisa mengikuti asesmen nasional. Model soalnya kalau asesmen nasional ada PG komplit menjodohkan isian singkat dan uraian. Kalau ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat itu yang diadakan di ujian nasional. Untuk sasaran penilaian asesmen nasional meliputi kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional, sasaran penilaiannya penguasaan terhadap mata pelajaran seperti matematika, bahasa, dan IPA. Metode penilaian asesmen nasional, computerized multi-stage adaptive testing. Jadi nanti pada saat siswa menjawab, komputernya akan memberikan arahan. Kalau dia mampu menjawab, akan diberikan tingkat level soal yang lebih tinggi. Tapi kalau dia tidak mampu menjawab dengan benar, maka akan diturunkan level soalnya menjadi lebih rendah atau setara. Kalau ujian nasional dulu, metode penilaiannya computer based test atau CBT atau paper based test yang kita lingkari atau kita langsung klik saja jawabannya di komputer seperti sistem chat ya. Nah, itu yang membedakan perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Untuk teknis pelaksanaannya, untuk peserta seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, dan survei karakter juga survei lingkungan belajar. Kuota untuk SD hanya 30 siswa yang boleh mengikuti asesmen nasional. Kemudian untuk SMP 45 maksimal, dan untuk guru beserta KS itu seluruh satuan pendidikan mengikuti, yaitu 1 KS dan semua guru. 45 siswa tadi berlaku untuk SMP dan SMA ya. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan.
Jadi untuk respondennya itu ada murid, guru, juga kepala sekolah. Jadi semua ikut ya. Murid ikut, guru ikut, dan kepala sekolah ikut. Tetapi yang dikerjakan murid itu mulai dari AKM literasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar ketiganya. Tetapi guru dan kepala sekolah hanya melakukan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional dilakukan selama 2 hari. Pada hari pertama untuk SD, tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Untuk hari kedua, tes numerasi 75 menit, dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Bentuk soal. Bentuk soal di sini ada 5 macam bentuk soalnya, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk SD diberi 30 soal literasi dan 30 soal numerasi. Untuk SMP atau SMA 36 soal literasi dan 36 soal numerasi. AKM dan implikasinya pada pembelajaran. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan untuk semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi dan numerasi. Literasi, jadi di sini literasi tidak hanya kemampuan untuk membaca, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Bisa kita lihat di sini ada komponen AKM literasi membaca. Kontennya teks informasi atau teks fiksi, kemudian proses kognitifnya menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, kemudian konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Kita masuk ke numerasi. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Di sini ada komponen AKM numerasi, kontennya yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian yang terakhir ada aljabar. Proses kognitifnya itu ada pemahaman, seperti memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Kemudian ada penerapan dan penalaran. Untuk konteksnya sama seperti literasi, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Ya, di sini kita lihat ada literasi membaca dan numerasi, ada konten, proses kognitif, dan konteks. Seperti tadi ya, yang sudah saya jabarkan untuk konten. Untuk literasinya, teks informasi dan sastra. Numerasi itu ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Proses kognitifnya untuk literasi yaitu menemukan, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Kalau numerasi kita ada pemahaman, penerapan, dan penalaran, karena berhubungan dengan angka ya. Kemudian konteksnya kurang lebih sama, ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Tindak lanjut hasil AKM. 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Analisis kategori penguasaan kompetensi, rekomendasi strategi pembelajaran, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi MAPEL, segitiga kurikulum asesmen dan pembelajaran. Bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar? Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi siswa di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Bentuknya berupa persentase siswa dalam setiap level kompetensi.
Apa saja level kompetensinya? Di sini levelnya ada perlu, intervensi khusus. Kemudian ada dasar, ada cakap, dan lahir. Ini bagian literasi. Untuk yang numerasi kurang lebih sama, yaitu ada perlunya intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Ya, capaian yang diharapkan siswa mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Bagaimana tindak lanjutnya? Hasil AKM digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan. Sekolah diharapkan menjadikan hasil AKM sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Yang terakhir, tingkat atau level kompetensi siswa dari hasil AKM dapat dimanfaatkan guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Terima kasih untuk rekan sejawat yang mau menyimak dan menonton video tentang BIMTEK dan Diklat AKM yang saya dapatkan dari angkatan pertama dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Mudah-mudahan BIMTEK dan Diklat selanjutnya akan kembali saya share di link berikutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.